I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pada penjelasan kali ini, kami akan memaparkan tentang sebuah materi sejarah yang berjudul Dampak Penjelajahan di Negara Koloni. Dampak penjajahan di negara koloni terbagi menjadi 7 bagian, yakni yang pertama dampak ekonomi, yang kedua urbanisasi dan pertumbuhan kota, ketiga dampak sosial dan budaya, keempat kesehatan dan higienitas, kelima mobilitas sosial, keenam munculnya sentimen rasial, dan yang ketujuh dampak politik. Penjelasan yang pertama adalah mengenai dampak ekonomi. Indonesia adalah negara yang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah ruah. Hal inilah yang membuat Belanda memanfaatkan potensi alam tersebut sebagai salah satu dalam bidang industri perkebunan. Kehadiran Belanda di Nusantara dimulai dengan pembentukan VOC yang dalam perkembangannya berhasil mengembangkan usaha berupa perkebunan komoditas baru yang dianggap memiliki prospek yang bagus. Johannes van den Bos adalah gubernur jenderal yang mencetuskan sistem tanam paksa pada tahun 1930. Petani diwajibkan untuk menanam komoditas yang sesuai permintaan pemerintah di tanah mereka sendiri, diantaranya adalah kopi, tembakau, tebu, teh, lada, dan kayu manis. Dampak negatif yang akan ditimbulkan dari kondisi tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama kemiskinan serta penderitaan secara fisik dan mental. Yang kedua adalah beban pajak yang berat. Yang ketiga, pertanian mengalami sebuah kondisi gagal panen. Dampak positif. Adapun dampak positif yang akan diberikan pada kondisi tersebut terbagi menjadi 3. Pertama, rempah-rempah Indonesia akan dikenal masyarakat luas. 2. Jumlah produksi ekspor tanaman Indonesia akan meningkat. Dan yang ketiga, akan ada masuk sebuah ilmu atau teknik menanam dari bangsa barat. Urbanisasi dan pertumbuhan kota. Menurut persepsi orang Eropa, lingkungan hidup yang ideal diwujudkan dengan yang pertama, dalam bentuk jalan yang beraspal. Yang kedua, adanya lampu penerangan jalan. Yang ketiga, perluasan lahan kota dan dibentuknya taman kota. Yang keempat, tersedianya lahan pemakaman. Dan yang terakhir, pembangunan gedung perkantoran berkonsep New Indische Bouwstelsel. Kota-kota di Pulau Jawa yang pembangunan kehidupan masyarakatnya dinamis pada abad ke-20, yaitu Batavia, Bandung, Malang, dan Semarang. Yang kedua, dampak sosial dan budaya. Sebelum memasuki masa politik etis, Indonesia tertinggal dalam lingkup pengetahuan. Penyebabnya karena keterbatasan orang pribumi yang menjadi pendidikan. Rakyat Indonesia jarang melihat langsung dalam perkembangan iptek dan minimnya industrialisasi. Meskipun terdapat beberapa aspek pengetahuan dan teknologi yang diperkenalkan oleh pemerintah Belanda, seperti masyarakat Indonesia dikenalkan pada senjata modern, dari senjata yang ringan hingga berat. Iptek merupakan pengenalan senjata maupun kendaraan tempur yang berasal dari Eropa, yang diterapkan oleh Hindia Belanda. Setelah merdeka, perkembangan iptek berkembang pesat. Hal itu karena didorong oleh terbukanya akses untuk mendapatkan ilmu. Jejak iptek di Indonesia memudahkan Indonesia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, kesehatan dan higienitas. Awalnya, pelayanan kesehatan kolonial pada awal abad ke-20 memang sangat diskriminatif karena hanya sebagian kecil dari rakyat pribumi yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan ini. Pemerintah kolonial Belanda berubah dengan bagaimana pelayanan kesehatan kolonial dapat dinikmati oleh masyarakat secara meluas, apalagi pada saat itu wabah penyakit mulai menyebar. Sebut saja malaria, pes, dan kolera. Tahun 1641, VOC sudah mendirikan bangunan rumah sakit permanen di Batavia. Pemerintah kolonial juga mulai membangun sarana dan prasarana pendukungnya. Tenaga kerja di Jawa maupun luar Pulau Jawa diadakan pembangunan rumah sakit, perusahaan perkebunan, pertambangan, dan pelayaran. Berdiri berbagai fasilitas kesehatan di berbagai daerah di Indonesia, sebut saja Laboratorium Penelitian di Batavia yang berdiri tahun 1888, yang berdiri juga di Bandung, Medan, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Perhatian khusus pemerintah Belanda dengan membentuk suatu dinas khusus pemberantasan penyakit seperti pada masa wabah penyakit pes atau pes bestrizing.
Yang selanjutnya yang kelima yaitu mobilitas sosial. Pada masa kolonial Belanda, mobilitas sosial atau perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya berjalan sangat cepat. Terdapat beberapa hal yang membuat percepatan mobilitas sosial terjadi di Indonesia, yakni yang pertama, pembangunan sarana dan jaringan infrastruktur transportasi diantaranya jalan kereta api, jalan raya, sarana dan prasarana pelabuhan. Hal ini bertujuan untuk menunjang kegiatan pengangkutan barang serta tenaga kerja perkebunan dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua yaitu dibukanya lahan pertanian dan perkebunan memunculkan kota-kota baru sebagai dampak munculnya perkebunan seperti Batavia, Banten, Bandung, Sukabumi, Tuban, Gresik, Semarang, Surabaya hingga Malang. Yang keenam, munculnya sentimen rasial. Munculnya sentimen rasial pernah terjadi pada masa penjajahan kolonial Belanda. Bahkan, masalah rasisme diatur melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Dengan sengaja, pemerintah kolonial Belanda membeda-bedakan golongan berdasarkan ras. Kebijakan itu semakin tegas sejak awal abad ke-19, yang mana pemerintah Hindia Belanda membagi penduduk menjadi 3 golongan, yakni A. Golongan Eropa sebagai golongan pertama atau yang tertinggi. B. Golongan Timur asing yang terdiri dari Cina, Arab, India, dan negara lainnya sebagai kelas kedua. Yang C. Golongan pribumi sebagai kelas ketiga atau golongan terendah. Dampak politik. Memasuki abad ke-20, Belanda menerapkan kebijakan politik etis atau politik balas budi pada tahun 1901 supaya memperbaiki pendidikan di tanah air. Perkembangan inilah yang kemudian melahirkan golongan cendekiawan yang dikenal dengan masa pergerakan nasional. Pergerakan nasional ini berdiri pada tahun 1918. Nasionalisme telah membentuk perjuangan-perjuangan di bawah pimpinan cendekiawan dan melahirkan organisasi-organisasi di kalangan pribumi. Tidak selalu bergantung pada senjata, pembentukan organisasi modern digunakan juga untuk perjuangan kemerdekaan dengan metode perundingan. Adapun beberapa organisasi yang muncul pada pergerakan nasional yakni tahun 1908, Budi Utomo, Tahun 1908, Serikat Dagang Islam, tahun 1905, Indies Partage, tahun 1912.